Halo, perkenalkan nama saya Kevin Tamarina Pradipta dari kelompok 7 absen 10. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Nisuram dan Ramadhani, absen 22 dari kelompok 7. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Maudia Mirjawati dari nomor absen 13 dari kelompok 7. Halo, perkenalkan saya Rifa Saputri dari absen 5 dari kelompok 7. Pasti kalian bertanya-tanya, apa sih PT Jarum itu? PT Jarum adalah perusahaan produsen rokok dan produk tembakau termuka di Indonesia. PT Jarum didirikan pada tanggal 21 April tahun 1951 oleh Oe Wuye Guan di Kudus, Jawa Tengah. Awalnya perusahaan ini bernama Jarum Gramophone dan memproduksi piringan hitam. Namun karena kebakaran yang menghancurkan pabrik itu, Oe Wuye Guan memutuskan untuk memproduksi rokok. Di antaranya produk yang mungkin kita sudah kenal seperti rokok Jarum, terus Jarum Super, LA Light, Jarum Black, Jarum Coklat, dan produk tembakau lain. PT Jarum juga mempunyai visi dan misi. Visinya yaitu PT Jarum menjadi perusahaan rokok terkemuka di Indonesia dengan komitmen terhadap kualitas, inovasi, dan tanggung jawab sosial. Terus misinya itu perusahaan memproduksi produk berkualitas tinggi yang memenuhi kebutuhan konsumen. Terus yang kedua, meningkatkan kesejahteraan karyawan melalui program pengembangan dan pelatihan. Yang ketiga ada berkontribusi pada kemajuan masyarakat melalui program sosial dengan lingkungan. Dan yang terakhir itu membangun kepercayaan dengan stakeholder melalui komunikasi yang transparan dan etika bisnis yang baik. Nah, kalian kan sudah mengerti apa pengertian PT Jarum. Nah, sekarang aku ingin menjelaskan bagaimana sih bentuk badan usahanya. Poin pertama adalah kepemilikan dan pengelolaan. Yang pertama, pemegang saham mempunyai hak suara dalam RUPS, menerima dividen, dan bertanggung jawab sebatas jumlah saham. Yang kedua, Dewan Komisaris dipilih oleh pemegang saham untuk mengawasi direksi. Dan yang ketiga, direksi dipilih oleh Dewan Komisaris untuk mengelola operasional perusahaan. Dan yang terakhir, pengambilan keputusan dilakukan melalui RUPS, Dewan Komisaris, dan direksi. Kita lanjut poin yang kedua, kelebihan dan kekurangannya. Yang pertama, kita akan membahas kekurangannya terlebih dahulu. Biaya pendiriannya itu biaya pendirian PT relatif sangat tinggi. Yang kedua, pengawasan ketat, harus mematuhi peraturan dan standar hukum. Yang ketiga, pajak yang tinggi, harus membayar pajak yang relatif sangat tinggi. Terus yang keempat ada keterbukaan informasi, harus menyampaikan laporan keuangan secara terbuka. Terus yang kelima ada konflik kepentingan, dapat terjadi konflik antara pemegang saham dan Dewan Komisaris serta direksi. Yang terakhir ada tanggung jawab, pemegang saham memiliki tanggung jawab terbatas. Itulah beberapa kekurangan yang dimiliki. Sekarang saya akan menjelaskan kelebihannya. Yang pertama, kemudahan pendanaan, dapat mengumpulkan dana dari pemegang saham, kredit, dan obligasi. Yang kedua, pengolahan risiko bisnis dibagi di antara pemegang saham. Yang ketiga, kemudahan ekspansi, dapat memperluas usaha dengan mudah. Yang keempat, ada kepastian hukum, memiliki keberadaan hukum yang jelas dan diakui negara. Yang kelima, pajak yang efektif, dapat mengurangi pajak melalui penggunaan depresiasi dan biaya operasional. Dan yang terakhir, pengembangan karir, menawarkan kesempatan pengembangan karir bagi karyawan. Dan poin yang terakhir ini yaitu persyaratan dan peraturan. Saya akan menjelaskan persyaratannya. Yang pertama itu akte pendirian, harus dibuat oleh notaris. Yang kedua, NPWP, harus memiliki nomor pokok wajib pajak. Yang ketiga ada SIUP, harus memiliki surat izin usaha perdagangan. Yang keempat ada TDP, harus memiliki tanda daftar perusahaan. Yang kelima ada laporan keuangan, harus menyampaikan laporan keuangan secara teratur. Dan yang terakhir pendaftaran ke OJK, harus mendaftar ke Otoritas Jasa Keuangan. Saya akan menjelaskan yang peraturan. Yang pertama ada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang persoran terbatas.
Yang kedua ada peraturan OJK mengatur kegiatan usaha dan pengawasan. Yang ketiga ada standar akuntansi keuangan mengatur pelaporan keuangan. Yang keempat ada kode etik perusahaan mengatur perilaku karyawan dan mengolahnya. Itulah beberapa poin dari bentuk badan usaha yang dimiliki oleh PT Jarum. Nah, setelah semua itu saya akan menjelaskan bagaimana sih struktur organisasi di PT Jarum. Yang pertama ada rapat umum pemegang saham atau RUPS. Pemegang saham memilih dewan komisaris dan direksi serta menentukan kebijakan perusahaan. Yang kedua ada dewan komisaris, mengawasi dan memberikan saran kepada direksi. Isi dari dewan komisaris terdiri dari ketua dewan komisaris dan anggota dewan komisaris. Yang ketiga ada direksi, tugasnya mengelola operasional perusahaan. Isi dari direksi antara lain direktur utama, direktur operasional, direktur keuangan, dan direktur pemasaran. Yang keempat ada manajemen, mengelola divisi-divisi perusahaan. Isi dari manajemen antara lain manajer keuangan, manajer operasional, manajer pemasaran, dan manajer sumber daya manusia. Selanjutnya ada divisi. Divisi terdiri dari divisi produksi, divisi pemasaran, divisi keuangan, divisi sumber daya manusia, dan divisi penelitian dan pengembangan. Terus ada komite. Komite terdiri dari komite audit, komite risiko, dan komite kebijakan. Dan yang terakhir ada tingkat hierarki yang terdiri dari pemegang saham, dewan komisaris, direksi, manajemen, dan karyawan. Apa saja job description karyawan? Job description karyawan. Job description karyawan adalah dokumen penting yang memberikan kejelasan mengenai peran, tanggung jawab, dan wewenang karyawan dalam suatu organisasi. Dokumen ini mencakup berbagai elemen seperti judul pekerjaan, tanggung jawab utama, wewenang yang diberikan, serta hubungan kerja dengan bagian lain dalam organisasi. Apa saja program pengadaan sumber daya manusia yang ada di PT Jarum? Yang pertama ada rekrutmen dan yang kedua ada seleksi. Apa saja program kompensasi yang ada di PT Jarum? Yang pertama ada intensif dan yang kedua ada benefit. Program pengadaan SDM. Yang pertama ada rekrutmen. Rekrutmen yaitu proses menarik kandidat potensial untuk mengisi posisi yang tersedia. Rekrutmen dapat dilakukan melalui sumber internal seperti promosi, mutasi, atau rotasi, serta sumber eksternal seperti iklan lowongan kerja, kolaborasi dengan lembaga pendidikan, dan job fair. Selain itu, metode rekrutmen modern juga memanfaatkan platform digital seperti LinkedIn, portal pekerjaan, dan media sosial. Untuk yang kedua, seleksi. Setelah proses rekrutmen selesai, tahap berikutnya adalah seleksi, yaitu proses penyaringan untuk menemukan kandidat terbaik. Seleksi biasanya dimulai dengan screening CV untuk menilai kecocokan latar belakang kandidat dengan persyaratan posisi. Langkah berikutnya melibatkan tes kompetensi yang mencakup tes teknis, psikologi, atau wawasan umum, diikuti oleh wawancara mendalam untuk mengeksplorasi kepribadian, motivasi, dan kecocokan kandidat dengan budaya kerja organisasi. Selanjutnya, program kompensasi. PT Jarum menawarkan berbagai program kompensasi, insentif, dan benefit untuk meningkatkan kepuasan dan produktivitas karyawan. Berikut adalah beberapa contohnya. Yang pertama, kompensasi upah atau gaji pokok. Gaji pokok karyawan di PT Jarum menerima gaji bulanan yang sesuai dengan posisi dan pengalaman mereka. Struktur gaji ini dirancang untuk kompetitif dan sesuai dengan standar industri dan memastikan karyawan menerima kompensasi yang adil. Yang kedua, insentif program penghargaan. PT Jarum memiliki program penghargaan untuk karyawan yang menunjukkan kinerja luar biasa, seperti promosi karir. Karyawan memiliki peluang untuk promosi ke posisi yang lebih tinggi berdasarkan kinerja dan potensi mereka. Yang ketiga, ada benefit asuransi kesehatan. PT Jarum menyediakan asuransi kesehatan untuk karyawan dan keluarganya, seperti tunjangan kesehatan lainnya termasuk konsultasi medis dan pengobatan. Tunjangan makan, karyawan menerima tunjangan makan yang membantu menurunkan biaya hidup. Yang terakhir, tunjangan hari raya. Tunjangan hari raya diberikan sebagai apresiasi tambahan selama liburan. Dan ada juga program pensiun yang menyediakan tunjangan pensiun bagi karyawan setelah masa kerja berakhir, fasilitas rekreasi.
PTD Jarum juga memiliki input, transformasi, dan juga output loh. Yuk kita lihat penjelasannya. Input. Input pada PTD Jarum terdapat: pertama, bahan baku. Bahan baku yang digunakan berupa tembakau, filter, dan bahan-bahan lain yang digunakan dalam proses produksi rokok. Yang kedua, tenaga kerja. Karyawan yang terlibat dalam berbagai tahapan produksi, mulai dari pemotongan, tembakau hingga pengemasan produk akhir. Yang ketiga, mesin dan peralatan. Mesin dan peralatan produksi yang digunakan untuk memproses bahan baku menjadi produk akhir. Dan yang keempat, teknologi dan metode kerja. Proses dan teknologi yang digunakan untuk memastikan kualitas produk yang dihasilkan. Selanjutnya ada transformasi. Pertama, proses produksi. Bahan baku yang dimasuk ke dalam proses produksi kemudian dipotong, diproses, dan dijepit menjadi rokok. Proses ini melibatkan berbagai tahapan seperti pemotongan tembakau, pencampuran bahan, dan pengemasan. Lalu yang kedua ada pengendalian kualitas. PT Jarum menggunakan berbagai alat pengendalian kualitas untuk memastikan produk yang dihasilkan memenuhi standar. Lalu yang terakhir ada pengemasan. Setelah proses produksi selesai, rokok dikemas untuk didistribusikan ke pasar. Pengemasan dilakukan dengan menggunakan teknologi yang modern. Yang terakhir yaitu ada output. Produk akhir rokok yang dihasilkan oleh PT Jarum termasuk berbagai merek seperti Jarum Super, Bali High, Jarum Black, Jarum Coklat, Jarum 76, dan banyak lainnya. PTD Jarum memiliki program pengembangan SDM, ada pelatihan, dan juga penilaian kinerja. Program pengembangan PTD Jarum. Yang pertama, pelatihan. PTD Jarum akan memberikan pengembangan terhadap karyawan yang memiliki prestasi yang baik dan yang sudah bekerja lama, misalnya 250 tahun. Bentuk pengembangannya yaitu diberi kesempatan untuk melanjuti ke jenjang pendidikan yang dibiayai 100% oleh PTD Jarum. Dan ada juga yang diberikan pelatihan berupa keterampilan supaya pekerja bisa memiliki bekal keterampilan yang baik. Selanjutnya yaitu penilaian kinerja. Pada PTD Jarum, evaluasi kinerja dilakukan secara formal setiap semester atau setahun sekali. Dengan mempertimbangkan hasil kerja, kompetensi, dan perilaku karyawan, hasil penilaian kinerja digunakan sebagai dasar pemberian kompensasi, promosi, pengembangan, dan perencanaan suksesi. PT Jarum juga menyediakan program pelatihan dan pengembangan kompetensi bagi karyawan untuk meningkatkan kinerjanya loh. PT Jarum juga memiliki program pelatihan masa purna bakti untuk karyawan. Yang pertama ada perencanaan keuangan untuk masa pensiun yang stabil. Yang kedua, aktivitas produktif setelah pensiun. Yang ketiga, pendampingan pribadi dan konsultasi. Bagaimana sih sistem rantai pasokan di PTD Jarum? Yuk kita lihat. PTD Jarum pada strategi rantai pasokan. Pertama, pembelian strategik. Kerjasama dengan pemasok, PT Jarum menggunakan strategi pembelian yang efektif loh. Untuk mengelola hubungan dengan pemasok, ini mencakup seleksi pemasok potensial, pengembangan pemasok, dan negosiasi untuk mencapai kesepakatan yang menguntungkan. Yang kedua, ada evaluasi kinerja bersama pemasok. Secara rutin, PT Jarum mengevaluasi kinerja pemasok untuk memastikan bahwa mereka memenuhi standar kualitasnya. Lalu yang ketiga, ada pengelolaan distribusi, yang dimana distribusi produk di PT Jarum dilakukan melalui saluran yang terstruktur. Saluran distribusi terintegrasi, produk yang diproduksi di pabrik dikirim ke regional sales office, kemudian didistribusikan ke district sales office untuk dijual ke pedagang dan konsumen. Lalu yang terakhir ada optimalisasi proses produksi PT Jarum menggunakan teknologi terkini dan fasilitas produksi modern untuk memastikan efisiensi dan konsistensi kualitas produk. Selanjutnya, bagaimana sih segmenting, targeting, dan juga positioning yang ada di PT Jarum? Untuk segmenting PT Jarum, PT Jarum memiliki produk yang beragam dan bervariasi, sehingga bisa diterima di semua segmen masyarakat Indonesia. PT Jarum menyediakan kretek yang diproduksi oleh tangan manusia dan kretek yang diproduksi oleh mesin yang bebas nikotin. Sehingga, secara tidak langsung PT Jarum memiliki segmen atau target market yang begitu luas dan pangsa pasar yang besar. Setelah menentukan segmenting pasar, selanjutnya adalah di targeting PT Jarum, yaitu dengan adanya produk yang beragam yang telah diproduksi oleh PT Jarum, perusahaan lebih mudah untuk menentukan segmen mana yang akan dituju, sehingga setiap produk memiliki keunggulan sendiri untuk dijual di masyarakat. Dari segmenting dan juga targeting, kita bisa menentukan positioning. Nah, untuk positioning perusahaan Jarum adalah memberikan perbedaan rasa dan kualitas pada rokok
agar penikmat terus ingat dengan rokok itu, dan untuk mendapatkan keuntungan sebanyak-banyaknya dari konsumen dan perusahaan rokok yang lainnya. Selanjutnya ada bauran pemasaran yang ada di PT Jarum, yaitu ada produk, price, place, dan juga promotion. Mari kita lihat. Selanjutnya ada bauran pemasaran. Yang pertama yaitu ada produk atau produk. Nah, PT Jarum memproduksi berbagai merek rokok populer seperti Jarum Super, LA Lights, dan Jarum Black. Produk mereka dikenal dengan inovasi dalam rasa dan kemasan, serta memenuhi preferensi konsumen dari segmen premium hingga menengah. Selain itu, PT Jarum juga merambah ke produk cerutu dan mendukung tren gaya hidup modern melalui produk berkualitas tinggi. Yang kedua yaitu price atau harga. Strategi penetapan harga PT Jarum cenderung kompetitif, disesuaikan dengan daya beli pasar. Mereka memadukan produk premium dengan harga yang mencerminkan nilai tinggi, sekaligus menyediakan opsi yang terjangkau bagi segmen konsumen yang lebih luas. Ini memungkinkan penetrasi ke pasar lokal dan internasional. Untuk yang ketiga, ada place atau tempat. PT Jarum memiliki jaringan distribusi yang sangat luas, baik secara offline maupun online. Produk mereka tersedia di berbagai gerai retail, tradisional hingga modern seperti minimarket dan supermarket. Jarum juga memanfaatkan platform e-commerce seperti Blibli untuk memperkuat strategi omnichannel, memungkinkan konsumen membeli kapan saja dan di mana saja. Yang terakhir yaitu adalah promotion atau promosi. PT Jarum menjalankan promosi melalui kampanye kreatif, sponsorship olahraga seperti bulu tangkis, dan branding yang kuat. Meskipun iklan loko menghadapi batasan regulasi, mereka tetap berinovasi dengan pendekatan non-konvensional seperti mendukung acara budaya dan gaya hidup. Kita ke subbab terakhir nih. Di subbab terakhir ini ada permodalan yang ada di PT Jarum. Nah, subbab yang terakhir adalah permodalan. PT Jarum Indonesia yang dikenal sebagai konglomerat besar di Indonesia memiliki struktur permodalan yang kuat, terutama dalam sektor tembakau. Sebagian besar modal perusahaan berasal dari pendapatan yang dihasilkan oleh produksi dan distribusi rokok, serta investasi besar di berbagai sektor lain seperti perbankan dan elektronik. Dalam beberapa tahun terakhir, Jarum juga memperluas diversifikasi bisnisnya, misalnya dengan mengakuisisi perusahaan seperti Bakmi GM yang menunjukkan kecenderungan untuk memperkuat posisi finansial di luar industri tembakau. Sebagai bagian dari grup besar yang dikelola oleh keluarga Hartono yang dikenal memiliki kekayaan signifikan, PT Jarum terus menggunakan kekuatan modal dan jaringan distribusinya untuk mendominasi pasar baik domestik maupun internasional. Mereka juga terlibat dalam sejumlah investasi besar lainnya yang memperlihatkan ketahanan finansial perusahaan yang solid. Budi dan Bambang Hartono berhasil membangun kembali perusahaan dan mengembangkan bisnisnya ke berbagai sektor lain seperti perbankan, telekomunikasi, properti, hingga e-commerce dengan mendirikan atau mengakuisisi berbagai perusahaan. Beberapa perusahaan yang termasuk dalam bisnis grup Jarum bahkan sudah terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Nah, berikut adalah daftar 5 saham grup Jarum. Yang pertama yaitu ada di PT Bank Sentral Asia Tbk, yang kedua ada di PT Sarana Menara Nusantara Tbk, yang ketiga di PT Solusi Tunas Pratama Tbk, yang keempat di PT Global Digital Niaga Tbk, dan yang kelima ada di PT Supraboga Lestari Tbk.